amplop abu-abu. Kejadian ini mula-mula aku anggap biasa. Tapi setelah berulang sampai 5-6 kali, aku jadi kepikiran. Sudah 5-6 kali kejadian itu. Jadi sudah cukup alasan untuk tidak menganggapnya sesuatu yang kebetulan. Di bulan-bulan tertentu, sebagai mubalik, aku harus keliling ke daerah-daerah, memenuhi permintaan mengisi pengajian. Bulan Muharram memberi pengajian dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Bulan Maulid Rabiul Awal dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab dalam rangka Isra Mi'raj. Bulan Sa'ban dalam rangka haflah akhirus sanah atau ruwahan. Bulan Ramadan dalam rangka nuzul Quran. Bulan Syawal dalam rangka halal bihalal. Belum lagi pengajian-pengajian dalam rangka walimah perkawinan, khitanan, dan lain sebagainya. Capek juga. Kadang-kadang ingin sekali aku menghentikan kegiatan yang menguras energi ini. Bayangkan, seringkali aku harus menempuh jarak ratusan kilometer dan tidak jarang lokasi pengajian sulit ditempuh dengan kendaraan roda 4. Hanya untuk berbicara sekitar 1 jam. Kemudian setiap kali pulang larut malam, galibnya menjelang subuh, baru sampai rumah. Tentu saja tak pernah ada yang menyambut kedatanganku. Anak istri masih tidur. Kalau pengajian-pengajian itu jelas pengaruhnya pada jemaah sih, tidak masalah. Ini tidak. Pengajian-pengajian yang begitu intens dan begitu tinggi volumenya itu sepertinya hanya masuk kuping kanan dan langsung keluar lagi dari kuping kiri. Tak membekas. Buktinya, mereka yang bakhil, ya tetap bakhil. Yang hatinya kejam, ya tetap kejam. Yang suka berkelahi dengan saudaranya, ya masih tetap berkelahi. Yang bebal terhadap penderitaan sesama juga tidak kunjung menjadi peka. Yang suka menang-menangan, tidak insaf. Pendek kata, seolah-olah tidak ada korelasi antara pengajian dengan mental mereka yang diberi pengajian. Kadang-kadang aku berpikir, apakah masyarakat kita ini suka pengajian hanya seperti hobi saja? Kelangenan. Mungkin juga karena mubalik sering mengemukakan besarnya pahala mendatangi pengajian tanpa lebih jauh menjelaskan makna menghadiri pengajian itu. Jadi, orang menghadiri pengajian sekedar cari pahala. Yang penting hadirnya. Tak peduli hadir, terus tidur, melamun, ngobrol sendiri, atau hanya menikmati kelucuan dan keberanian mubaliknya. Kok tidak ada ya yang mensurvei kejadian ini? Misalnya, meneliti sejauh mana pengaruh ceramah agama terhadap perilaku masyarakat yang menerima ceramah. Pengaruh positifnya apa? Negatifnya apa? Dan sejauh mana peranannya dalam memperbaiki mental masyarakat. Tapi baiklah, biarkan aku bercerita saja tentang pengalamanku. Mula-mula kejadian yang kualami aku anggap biasa. Tapi setelah berulang sampai 5-6 kali, aku jadi kepikiran. Biasanya setiap selesai memberi pengajian, selalu saja aku harus melayani beberapa jamaah yang ingin bersalaman denganku. Pada saat itu, sehabis memberi pengajian di suatu desa,
Ada seseorang yang memberi salam tempel bersalaman sambil menyelipkan amplop berisi ke tanganku. Pertama, aku tidak memperhatikan. Bahkan, aku anggap orang itu salah satu dari panitia. Setelah terjadi lagi di daerah lain yang jauh dari desa pertama, aku mulai memperhatikan wajah orang yang memberi salam tempel itu. Pada kali-kali lain seperti itu. Di tempat-tempat yang berbeda dan berjauhan, kulihat memang yang memberi salam tempel orangnya ya itu juga. Orang yang selalu memakai baju hitam-hitam. Wajahnya yang bersih dan senyumnya yang misterius itu kemudian terus membayang. Dia selalu hanya mengucapkan salam, tersenyum misterius, dan bersalaman sambil menyelipkan amplop, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Amplopnya selalu sama, buatan sendiri dan berwarna abu-abu. Jenis warna kertas yang aku kira jarang ada di desa-desa. Aku tak habis pikir, bagaimana orang itu bisa selalu ada dalam pengajian yang tempatnya berjauhan. Aku bukanlah mubalik kondang yang setiap hari di pengajian diberitakan pers. Bagaimana orang itu bisa hadir ketika aku mengisi pengajian di sebuah dusun terpencil di Jawa Timur, dan hadir pula di pengajian yang dilaksanakan di sebuah desa di ujung barat Jawa Barat. Lalu hadir pula ketika di luar Jawa. Dari mana dia mendapat informasi? Atau dia selalu membuntutiku? Tidak mungkin. Muskil sekali. Setiap kali aku mendapat amplop, dari mana atau dari siapa saja, aku tidak pernah membukanya. Langsung aku berikan istriku. Aku tak ingin hatiku terpengaruh oleh isinya yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Lalu tumbuh penilaian terhadap pihak-pihak yang memberi amplop. Apalagi jika kemudian membuatku senang dan selalu mengharap menerima amplop. Na'udzubillah. Namun setelah 6 kali berjumpa dengan lelaki berpakaian hitam-hitam itu, tiba-tiba aku ingin sekali mengetahui isi amplop-amplopnya yang diselipkannya di tanganku setiap usai pengajian itu. Bu, kau masih menyimpan amplop-amplop yang kuberikan kepadamu? Aku bertanya kepada istriku. Sebagian masih, jawab istriku. Sebagian sudah saya pakai mengamplopi sumbangan-sumbangan yang kita berikan kepada orang. Coba kau bawa kemari semua. Istriku memandangiku agak heran. Tapi dia beranjak juga mengambil amplop-amplop bekas yang ia simpan rapi di lemari pakaiannya. Banyak juga, pikirku sambil menerima segepok amplop yang disodorkan istriku. Istriku memandangiku penuh tanda tanya saat aku mengacak-acak amplop-amplop itu seperti mencari sesuatu. Ini dia, kataku membuat istriku tambah heran. Aku menemukan amplop-amplop persegi 4 berwarna abu-abu yang kucari. 5 buah jumlahnya. Loh, yang seperti ini cuma ini, Bu? Hanya 5? Ya nggak tahu, sahut istriku. Memangnya ada berapa? Setahuku ya cuma itu. Aku tidak mengusutnya lebih lanjut. Mungkin justru aku yang lupa menghitung pertemuanku dengan lelaki misterius itu. 5 atau 6 kali. Aku memperhatikan dengan cermat 5 amplop abu-abu itu. Ternyata di semua amplop itu terdapat tulisan huruf Arab kecil-kecil, singkat-singkat, dan masing-masing
ada tertera tanggalnya. Ada apa, Pak? Tanya istriku tertarik sambil duduk di sampingku. Aku tak menghiraukan pertanyaannya. Aku mencoba mengurutkan tanggal-tanggal di mana amplop itu. Kemudian membaca apa yang tertulis di masing-masing amplop secara berurutan, sesuai tanggalnya. Aku kaget. Semuanya justru nasihat untukku sebagai mubalik yang biasa menasihati orang. Aku pun menyesal mengapa amplop-amplop itu tidak aku buka pada waktunya. Amplop pertama aku baca. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Genuk, Semarang, 8 Juli 2001. Amplop kedua, sebelum Anda menasihati orang banyak, Cilegon, 11 Juli 2001. Amplop ketiga, amar ma'ruf dan nahi mungkar seharusnya disampaikan dengan cara yang ma'ruf juga. Beji, Tuban, 10 September 2001. Amplop keempat, yassiru wala tu'assiru. Berikan yang mudah-mudah dan jangan mempersulit. Duduk, Gresik, 4 Januari 2002. Dan amplop kelima, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya? Besar sekali kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya. Batanghari, Lampung Timur, 29 April 2002. Aku mencoba mengingat-ingat apa saja yang pernah aku ceramahkan di tempat-tempat di mana aku menerima amplop-amplop itu. Ternyata aku tidak bisa mengingatnya. Bahkan aku tidak ingat apa saja yang aku bicarakan pada kesempatan-kesempatan lainnya. Siapapun orang itu, atau jangan-jangan malaikat, aku merasa berhutang budi. Sebab mubalik, pekerjaanku hanya memberi nasihat. Jadi, memang jarang sekali aku mendengarkan nasihat. Aku sungguh bersyukur ada yang menasehatiku dengan cara begitu. Sehingga sebagai mubalik, aku tidak perlu kehilangan muka. Aku jadi mengharap mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan lelaki berpakaian hitam-hitam dan berwajah bersih itu di pengajian-pengajian mendatang. Kau masih ingat isi dari amplop-amplop ini? Tanyaku pada istriku yang masih seperti bingung memperhatikanku. Siapa yang tidak ingat isi amplop-amplop itu? Kalau yang lain mungkin aku lupa. Tapi amplop-amplop warna abu-abu itu aku tidak bisa lupa. Soalnya semua isinya sama. Selalu 200.000 rupiah. Malah semuanya masih saya simpan. Masih kau simpan? Kataku kaget campur gembira. Jadi semuanya masih utuh. Berarti semuanya ada 1 juta rupiah. Iya, masih utuh. Wong aku tidak pernah mengutik-utik uang itu. Rasanya sayang. Uangnya masih baru semua. Seperti baru dicetak. Aku simpan di bawah pakaian-pakaianku di lemari. Ujar istriku sambil beranjak ke kamarnya. Mau mengambil uang yang disimpannya.
Aku menunggu tidak sabar. Tak lama kemudian, tiba-tiba, "Pak!" terdengar suara istriku berteriak histeris. "Lihat kemari, Pak!" Aku buru-buru menghambur menyusulnya ke kamar. Masya Allah. Kulihat lemari pakaian istriku terbuka, dan dari dalamnya berhamburan uang-uang baru 100 ribuan, seolah-olah isi lemari itu memang hanya uang saja. Istriku terpaku dengan mata terbelalak seperti kena sihir, melihat lembaran-lembaran uang yang terus mengucur dari lemarinya. Dalam takjubku, aku sendiri masih melihat sebuah amplop abu-abu ikut melayang di antara lembaran-lembaran uang itu. Aku segera menangkapnya. Nah, ini dia yang satu lagi. Jadi benar hitunganku. 6 kali aku bertemu laki-laki itu. Ini amplop ke-6. Tanpa memperdulikan istriku yang masih bengong memandangi lembaran-lembaran uang yang berterbangan, aku amati amplop itu seperti mengamati amplop lainnya tadi. Dan isinya, dan ternyata di sini juga terdapat tulisan Arab kecil-kecil. Isinya, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan duniawi itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Arafah 9 Dzulhijjah 1418. Tidak seperti amplop-amplop lainnya, yang satu ini juga ada tertera nama dan tanda tangan. Hamba Allah Khidir tahun 1418, aku memang naik haji. Tapi aku tidak ingat pernah bertemu lelaki berpakaian hitam-hitam yang berwajah jernih itu. Rasanya di Arafah semua orang berpakaian putih-putih. Subhanallah. Kiai Haji Mustafa Bisri